semuanya, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang single stack, double stack, linear WW, circular WW. Saya Rensi yang akan menjelaskan tentang single stack. Dan saya Rian Maisandi yang menjelaskan sirkular kue-kue. Saya Ilham. Saya akan menjelaskan linear kue-kue. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang single stack. Single stack adalah struktur data yang mengelola elemen dengan prinsip LIFO atau last in first out. Yang ini berarti elemen terakhir yang dimasukkan ke dalam stack adalah pertama kali yang dikeluarkan. Karakteristik dari single stack yang pertama adalah aksesnya terbatas. Artinya hanya dapat mengakses elemen yang ada di bagian atas stack. Lalu yang kedua, operasi sederhana, yang artinya hanya ada 2 operasi dasar atau push dan pop, dan 1 operasi untuk melihat elemen teratas atau pick atau pop. Yang ketiga, implementasi, yang artinya stack dapat diimplementasikan menggunakan array atau linked list. Kegunaan dari single stack ini yang pertama menyimpan penyimpanan sementara yang digunakan dalam algoritma seperti pengelolaan fungsi atau call stack, backtracking, dan evaluasi ekspresi, kayak misalnya untuk notasi postfix. Dan yang kedua, pengecekan keseimbangan. Pengecekan keseimbangan tanda kurung, yang artinya memeriksa apakah tanda kurung dalam ekspresi seimbang. Lalu yang ketiga, transversing struktur data, yang artinya berguna dalam transversing struktur data seperti tree dan graph. Nah, ini salah satu contohnya, saya mengambil contohnya itu riwayat halaman browser menggunakan single stack. Nah, ini yang pertama history stack. History stack ini berfungsi untuk menyimpan urutan halaman yang dikunjungi. Lalu ada visit page. Ini adalah fungsi-fungsinya. Visit page, go back, show history. Nah, visit page ini kegunaan fungsinya untuk menambah halaman baru ke stack atau push, lalu menampilkan halaman yang sedang dikunjungi. Lalu ke go back. Go back ini fungsinya menghapus halaman terakhir atau pop dan kembali ke halaman sebelumnya. Lalu jika sudah di halaman awal, tampilan pesan atau tidak ada halaman sebelumnya. Lalu masuk ke show history. Show history ini fungsinya menampilkan semua halaman yang tersimpan di stack saat ini. Lalu nanti kalau kita run, ini merupakan hasil dari program yang kita buat. Double stack. Double stack adalah konsep penggunaan 2 stack sekaligus untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dalam program atau struktur data. Stack adalah struktur data yang bekerja dengan prinsip LIFO, last in first out. Data yang masuk terakhir akan keluar pertama. Jadi, double stack itu 2 buah stack yang saling bekerja sama untuk mengelola prosesnya data. Kesimpulannya, double stack yang penggunaannya 2 stack yang bekerja sama digunakan untuk mengelola urutan data yang berubah-ubah, sangat efektif untuk operasi LIFO yang membutuhkan histori atau tingkat pemrosesan terpisah, banyak digunakan dalam aplikasi software sehari-hari. Berikut pengaplikasian Windows Stack dalam dua double stack dalam Windows dan Redo System. Ini contoh codingannya. Program ini terdiri dari 2 stack, yaitu Windows Stack dan Redo Stack. Fungsi dari doAction. Fungsi dari perintah doAction ini adalah aksi baru yang dimasukkan ke dalam Windows Stack. Redo Stack dikosongkan karena akan aksi baru menghapus kesempatan Redo sebelumnya.
Fungsi dari perintah undo yaitu mengambil aksi dari undo stack, memindahkannya ke redo stack, memberitahu bahwa aksi tersebut dibatalkan. Fungsi dari perintah redo yaitu adalah mengambil aksi terakhir dari redo stack, lalu mengembalikannya lagi ke undo stack. Berarti aksi tersebut dilakukan kembali. Ketika menjalankan do action tulis halo itu atau perintah terakhir, maka outputnya hasilnya akan seperti berikut ini. Kesimpulannya, program ini menggunakan dua stack, yaitu undo stack untuk aksi yang dilakukan redo stack untuk aksi yang dibatalkan. Double stack ini bekerja memindahkan data dengan prinsip LIFO, let's in first out. Diterapkan dalam aplikasi nyata seperti Microsoft Word, Photoshop, browser, dan Back Forward. Konsepnya sangat efisien untuk mengelola riwayat aksi pengguna. Sekian, terima kasih. Dilanjut. Halo, nama saya Ilham. Saya akan menjelaskan linear QE. Pengertian linear QE atau antrian linear adalah salah satu struktur data yang berfungsi menyimpan data secara berurutan dengan prinsip kerja FIFO, first in, first out. Artinya, data yang masuk pertama akan keluar pertama. Cara kerja linear QE. NQE menambah DQ proses menghapus data dari bagian depan front antrian. Setiap kali kita diambil dari depan, posisi front akan bergeser ke kanan dan rear akan bertambah ketika ada data baru masuk. Contoh dari linear QE pada sistem pengolahan data seperti ini. Penjelasan program kelas linear QE. Membuat kelas bernama linear QE untuk mempresentasikan struktur antrian. Dev init adalah konstruktor init akan dijalankan saat objek dibuat. Self QE. List kosong sebagai tempat menyimpan data antrian. Self mark size. Batas maksimal jumlah elemen yang bisa masuk ke antrian. Self QE. Print transaksi data ditambahkan ke antrian. Udah. Lanjut. Metode NQE digunakan untuk menambah data ke antrian. Jika jumlah data belum mencapai max size, data baru ditambahkan. Jika sudah penuh, ditampilkan pesan antrian penuh. DevQueue diproses dan dihapus dari antrian. Print antrian kosong, metode DQueue digunakan untuk menghapus data dari antrian. Data di posisi pertama, indeks 0 dihapus karena prinsip FIFO. Jika antrian kosong, muncul pesan antrian kosong. Jika menjalankan, maka outputnya seperti itu. Seperti gambar di bawah ini. Kesimpulan, program berhasil dijalankan konsep antrian linear QE dengan baik. Transaksi seperti T001, T002, T003, dan seterusnya. Ditambah ke antrian secara berurutan, NQE, sehingga batas tertentu. Setelah itu, ditransaksi, diproses, dan dihapus dari antrian, sesuai urutan masuknya. Hal ini menunjukkan bahwa antrian bekerja dengan prinsip FIFO, first in, first out. Data yang pertama masuk akan diproses lebih dahulu. Jadi, program tersebut sudah menggambarkan mekanisme kerja antrian linear dengan benar, di mana setiap transaksi diproses. Circular QE. Pengertian circular QE. Circular QE, antrian melingkar adalah struktur data antrian di mana posisi terakhir terhubung kembali ke posisi pertama sehingga membentuk lingkaran sirkular. Artinya
Artinya ketika antrian mencapai posisi terakhir dan masih ada ruang kosong di awal, elemen baru bisa dimasukkan ke sana tanpa perlu menggeser elemen lain. Ciri-ciri sirkular yang pertama, font menunjukkan ke elemen pertama antrian. Yang kedua, berikutnya dilakukan di indeks 0 selama belum penuh. Yang terakhir, menggunakan operasi modulus. Ini ada contoh Python. Program ini membuat antrian melingkar menggunakan array, memungkinkan data masuk dari belakang rear dan keluar dari depan front secara berputar sehingga ruang kosong bisa dipakai kembali tanpa geser elemen. Alur kerjanya yang pertama slash dua kali init sama dengan membuat antrian kosong dengan kapasitas tertentu. Yang kedua, enqueue atau item menambah data ke antrian jika belum penuh. Yang ketiga, dequeue menghapus data paling depan jika tidak kosong. Yang keempat, index front dan rear bergerak melingkar menggunakan percent capacity. Tujuannya mengolah antrian data secara efisien agar memori tidak terbuang meskipun data keluar masuk terus. Lanjut. Lalu di slide penjelasan output sirkular kue, output tersebut menunjukkan proses kerja sirkular kue, yaitu antrian yang melingkar. Pertama, kondisi awal kue penuh 10 sampai 60 dengan front 4 elemen 50 dan rear dengan 3 elemen 40 menandakan antrian sudah berputar. Lalu ada dequeue 1 elemen 50 keluar ke posisi front pindah ke 5. Lalu ada dequeue 2 elemen 60 keluar ke front kembali ke 0 karena melingkar. Jadi sirkular kue memungkinkan indeks front atau rear kembali ke awal saat mencapai batas array sehingga ruang bisa digunakan kembali tanpa geser data. Yang terakhir, kesimpulan dari sirkular adalah bentuk antrian yang bekerja secara melingkar di mana posisi front dan rear akan kembali ke awal array saat mencapai indeks terakhir. Dengan cara ini, ruang memori digunakan lebih efisien karena elemen yang sudah dihapus bisa digantikan tanpa perlu menggeserkan data lain. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.